Kita lihat ya rumus-rumusnya dari Zeno untuk bahagia. Yang pertama, manusia itu tidak bisa ngontrol hidupnya, tapi bisa ngontrol perilakunya. Kamu tidak bisa ngontrol lahir di mana, dalam kelompok aliran apa, bapakmu kerjaannya apa, ibumu siapa, tidak bisa. Kamu tidak bisa ngontrol rambutmu, milih yang keriting atau yang lurus saja. Kamu dulu nggak milih punya kulit kok tiba-tiba peweteng hitam kayak gitu. Kamu tidak milih juga, kamu tidak milih juga. Tidak banyak hal, 99,9% kamu tidak milih dulu hidup itu. Tiba-tiba saja, wujud-wujud. Bahasanya orang eksistensialis, faktisitas. Jadi kamu tidak bisa berdaya. Terus kadung koyok ini piye meneh. Yang bisa kamu kuasai bukan hidupmu, tapi perilakumu. Kalau perilaku kamu bisa. Dengan bekal yang kamu punya, kamu mau melakukan apa itu bisa. Dan kita nggak bisa mengubah apa yang akan terjadi. Saya bilang tadi dia agak jabariah, fatalistik. Oleh karena itu katanya Zeno, kuncinya kebahagiaan adalah kalau kita tidak terpengaruh baik oleh nasib enak ataupun nasib tidak enak. Semakin kita mudah terpengaruh, semakin kita tidak akan bahagia. Justru kebahagiaan itu kalau kita standar, kita flat aja, kita tidak gampang dipengaruhi dengan pergantian nasib kita, roda di atas atau roda di bawah, ya biasa saja. Kalau kita bisa kayak gini, kita akan bahagia. Tapi selama kita masih mudah dipengaruhi, masih banyak keinginan-keinginan, kita tidak akan bisa bahagia. Jadi, kebahagiaan diperoleh dengan singkirkan macam-macam keinginan yang tidak penting. Wong kita nggak menguasai hidup kita. Dan pinterlah menyesuaikan diri dengan sakit, dengan duka, dengan kegagalan. Kalau kamu bisa ini, hidupmu relatif nyaman. Semakin kamu merasa tidak tersakiti oleh nasib jelek, semakin kamu bahagia. Diputus pacar, biasa Pak. Bolak-balik itu Pak, pengalaman santai aja. Tidak punya uang, apalagi itu Pak. Saya sejak dulu juga tidak pernah punya uang banyak Pak. Biasa aja. Sakit, sakit. Langganan Pak saya sakit itu. Enggak masalah. Pokoknya tidak ada yang bikin dia sumpek. Semakin kamu bisa kayak gini katanya Zeno, semakin kamu akan mudah untuk bahagia. Tapi semakin kamu banyak nuntut, banyak keinginan, semakin kamu akan sumpek. Bikinlah dirimu kebal terhadap rasa sakit, rasa sumpek, rasa galau. Jadi bukan menyingkirkan sakitnya, tapi kamunya sendiri nggak terpengaruh. Nah, itu kuncinya kebahagiaan, katanya sini. Jadi kalau sudah sakit ya gimana lagi? Kalau sudah sumpek ya gimana lagi? Oh sudah diputus ya gimana lagi? Nggak punya uang ya sudah, nggak punya ya gimana lagi? Kalau ada yang utang, nggak boleh utang yang apa ya? Nggak boleh utang ngapain kamu? Ya pulang, ya makan seadanya ya. Nih. Pokoknya nggak sumpek. Jadi kuncinya hidup katanya Zeno di situ. Kalau nggak bisa kayak gini, mbok apapun caramu, kamu akan tetap gampang susah. Tapi begitu kesusahan itu tidak bisa menyakitimu, kegagalan tidak bisa menyakitimu, kesumpekan tidak bisa menyakitimu, kamu akan bahagia. Tesis nggak jadi-jadi, skripsi nggak jadi-jadi, ya siapa? Wong yo lulus juga ke susu-susu mau apa Pak, sama-sama sumpeknya, tenang aja lah Pak, jalan aja sebisanya Pak, enak, kamu akan bahagia. Katanya Socrates, makanan enak, baju indah, dan segala kemewahan. Itulah yang kamu sebut kebahagiaan. Namun, katanya Socrates, aku percaya suatu keadaan di mana orang tidak mengharapkan apapun adalah kebahagiaan tertinggi. Jadi, katanya Socrates, kalau kamu merasa itu kan tidak mengharapkan apapun itu berarti apa?
Kamu menerima hidupmu apa adanya total 100%. Dan kamu akan jadi orang paling bahagia. Punya uang 1.000 dan kamu terima, bersyukur, rela, itu lebih bahagia daripada punya uang cuma 500 dan tidak bersyukur. Iya, lo ini kenapa kok ketawa? Kurang tinggi, kebalik contohnya. Ya intinya menerima dirimu apa adanya deh sekarang. Berarti apa? Tidak punya keinginan-keinginan, nggak punya. Coba dulu aku tinggi besar. Wah, coba aku rotok putih sidik anu mesti ganteng. Coba rambutku jangan kuwul-kuwul gini rodo anu. Coba. Itu kan keinginan-keinginan banyak. Semakin kamu semacam ini, kamu tidak akan bahagia. Coba duitku banyak mau beli baju yang model itu. Mau makan di sana. Mau punya rumah yang tingkat 3. Semakin ini masih banyak di kepalamu, semakin jauh kebahagiaan. Tapi semakin kamu menerima dirimu sendiri, kalau bahasa sufinya qanaah, ya wis punyanya ini ya ini, mau apa lagi. Cuma dengan ini aja sudah senang saya, sudah syukur. Itu kamu bahagia. Itu teorinya Socrates. Ya sebenarnya di Quran ayatnya banyak, cuma kayak ayat Quran kan bagi kamu sangat biasa. Beda kalau tak kasih ini ayat Socrates loh. Kelihatannya lebih gaya ini bagi kalian. Jadi biar ada getarannya lah teorinya ngono pakai Socrates. Padahal ya padha wae nanti banyak ayat juga konotasinya sama. Jadi katanya Socrates, aku percaya satu keadaan di mana orang tidak mengharapkan apapun adalah kebahagiaan tertinggi. Kenapa kamu kecewa, sumpek luar biasa dengan kondisi Indonesia? Karena kamu punya banyak sekali harapan pada Indonesia dan pemerintah. Coba ndak usah mikir neko-neko wis karepmu Indonesia arep apa itu. Kamu lebih tenang, lebih bahagia. Wong yo kamu ikut mikir juga emangnya siapa yang mau dengerin pikiran-pikiranmu. Wartawan juga ndak akan nganggep. Jadi wis dinikmati aja hidupmu diterima apa adanya. Dalam konteks kalau kamu nyari ketenangan, kebahagiaan. Itu Socrates. Tadi saya bilang tujuan hidup manusia itu kebahagiaan. Itu dari Socrates yang jelas. Cuma kebahagiaan itu tidak diperoleh dari senang-senang, tapi diperoleh dengan kita melakukan keutamaan, arate. Dan untuk tahu keutamaan, ya kita butuh pengetahuan yang benar. Jadi keutamaan itu hubungannya dengan pengetahuan yang benar. Berarti apa? Bahagia atau tidak, itu kuncinya adalah kita bisa mikir yang benar enggak. Kalau kita nggak bisa mikir secara benar, ya kita nggak akan bahagia. Katanya Socrates, orang yang tahu kebenaran pasti dia bermoral. Dan orang yang bermoral pasti dia bahagia. Ini rentetannya agak panjang. Pak kan banyak Pak orang pinter tapi tidak bermoral. Pasti dia tidak bahagia kalau begitu. Kenapa tidak bahagia? Karena pengetahuannya tentang kebenaran tabrakan dengan praksis hidupnya. Pasti dia tidak akan bahagia. Jadi pengetahuan yang benar, perilaku yang benar, baru dari situ lahir kebahagiaan. Tanpa pengetahuan yang benar, tidak mungkin perilaku jadi benar. Dan tanpa perilaku yang benar, tidak mungkin nanti ada kebahagiaan. Kalau ada orang pinter, tahu mana benar, mana salah, yang dilakukan kok yang salah, dia tidak akan ketemu kebahagiaan. Karena hidupnya sendiri sudah paradok. Sekaya apapun orang, kalau itu hasil korupsi,
Jangan mimpi dia bisa tentram, tenang, bahagia. Kenapa? Karena ini tabrakan sama gaya hidupnya sendiri. Makanya kan kalau di Islam kan diwanti-wanti benar itu. Jangan sampai sedikit pun ada barang haram yang masuk dalam hidupmu. Bukan apa-apa. Kamu akan jauh dari kebahagiaan. Mikirnya nggak usah jauh-jauh. Besok berarti masuk neraka, Pak. Iyalah itu besok, dipikir besok. Sekarang itu loh kamu sudah sumpah. Kalau banyak yang haram-haram ikut masuk. Kenapa? Hidupmu kontradiksi. Tabrakan antara prinsip kebenaranmu dengan perilakumu. Kayak kamu nilaimu sih IP-nya 4, tapi kemarin ujiannya hasil nyontek. Tidak akan puas, hidupmu juga tidak akan tenang, tidak akan bahagia. Kalau ada orang muji-muji kamu, oh, pinter banget ya IP sampai 4. Kamu diam-diam bilang, ah, jam-jamnya ya tidak nyampe segitu. Dan tadi, kalau pakai Epikuros tadi kan, kamu tidak ada ketenangan hidup. Hidupmu akan selalu risau, tidak seimbang. Maka katanya Socrates, kunci awalnya adalah pengetahuan yang benar. Kalau pengetahuan sudah benar, perilaku juga akan benar. Kalau perilaku benar, orang akan ketemu kebahagiaan. Jadi berarti apa pertama-tama? Yo, teorimu, pemikiranmu, pengetahuanmu harus benar dulu. Jadi itu kuncinya. Maka belajar itu wajib. Bukan urusan kamu diperintah, tapi untuk kepentinganmu sendiri. Semakin luas wawasanmu, semakin dalam pengetahuanmu, akan semakin bagus perilakumu. Harusnya begitu. Kalau tidak begitu, pasti kamu tidak akan ketemu kebahagiaan. Karena kamu tidak menetapi keutamaan versimu sendiri. Itu kan yang bikin kamu, misalnya, kamu sudah tahu kok kalau apa wis yang nggak kamu jalankan. Tahajud itu sebenarnya bagus loh. Kalau ngaji Quran itu sebenarnya penting loh. Kayak itu kan yang hari ini sering kamu lewatkan itu kan. Kamu tahu itu bagus, baik, penting, tapi kan nggak jalan dalam hidupmu. Itu kan ada kontradiksi. Kamu sering galau sendiri, sumpek sendiri kalau sudah masuk wilayah itu. Kalau ada temanmu rajin tahajud, kamu sebenarnya gelisah kan kamu. Jangan-jangan ya apik neng yo. Terus kamu nyari-nyari alasan biar nggak tahajud juga nggak apa-apa. Itu kan sunnah pak. Itu iyalah pembelaanmu boleh, tapi kontradiksi nggak bisa kamu ingkari bahwa dalam dirimu ada tabrakan itu. Dan itu biasanya bikin kamu tidak bahagia. Maka luruskan lagi pengetahuanmu. Dari pengetahuan yang lurus akan lahir perbuatan yang lurus. Dari perbuatan yang lurus akan lahir kebahagiaan. Di situ tak tambahi satu katanya Socrates. Dan jangan lupa pengetahuan paling berharga adalah pengetahuan tentang dirimu sendiri. Tentang banyak hal lain kamu bisa menipu, tapi tentang dirimu sendiri kamu tidak akan bisa nipu. Kalau rumusnya di Socrates kan know yourself, kenali dirimu. Begitu kamu kenal dirimu, positioningmu dalam hidup jadi enak. Siapa sih aku? Aku itu cara mikirnya gimana sih? Kebiasaanku apa sih? Tipikalku ini orang yang kayak gimana sih? Yang jelek-jelek apa, yang bagus-bagus apa, itu kan kenal dirimu. Kalau sudah kenal, ngatur strategi hidupnya enak. Nah itu Socrates. Kondisi bahagia itu kondisi seimbang dari 3 unsur jiwa, yaitu akal, spirit, dan nafsu. Jadi ini harus seimbang dengan koordinatornya akal. Yang harus jadi rajanya adalah akal. Jangan spirit, jangan nafsu. Kalau akal yang menang, dia akan jadi manusia rasional.
Kalau semangat yang menang, dia akan jadi manusia pemberani, tapi tanpa akal, dia akan jadi manusia nekat tanpa perhitungan. Kalau nafsu yang nyetir, nafsu akan membawa orang bahkan lebih rendah dari binatang. Tapi nafsu akan menjamin hidupmu nyaman kalau dia disetir oleh akal. Jadi katanya Plato, perhatikan tiga hal, spirit atau semangat, nafsu, dan akal. Rajanya harus akal. Ketika akal jadi rajanya, kamu bisa memperoleh kebahagiaan tertinggi tadi yang diteorikan oleh Socrates. Oke, jadi simpelnya itu. Nanti apa sih yang diperoleh ketika akal menguasai spirit dan nafsu? Katanya Plato, ya paling tidak ada 4 hal paling utama, yaitu kebijaksanaan, keberanian, tahu diri, dan keadilan. Ini 4 karakter paling utama. Kalau kalian punya ini, itu sebenarnya kalian manusia yang utama. Yang pertama kebijaksanaan. Yang satu ini aja beratnya luar biasa. Kita ngaji bolak-balik ya sih bingung. Kebijaksanaan. Meskipun sudah kata ini kita apalkan begitu kita ngapalin Pancasila. Sila keempat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Itu sangat filosofis sebenarnya. Hikmah itu kan filsafat. Jadi hikmah kebijaksanaan. Jadi kalau kamu sudah punya kebijaksanaan, hidupmu akan ringan. Yang kedua apa? Keberanian. Semangat, spirit. Harus ada apinya. Jangan sampai kamu hidupmu melempem, apalagi masih muda. Harus ada semangat, tapi semangat yang rasional. Kalau nggak rasional, semangatnya jadi marah-marah. Ngamuk-ngamuk. Nggak terima, nuntut. Kan sering itu yang terjadi. Tapi harus punya keberanian. Anak muda nggak boleh pengecut. Tapi juga harus tahu diri. Bisa ngukur kekuatan. Dan yang terakhir, adil. Ini 4 karakter utama manusia utama. Katanya Plato. Ya udah menjadi Plato nambahi teori gurunya untuk bahagia, seimbangkan akal, semangat, dan nafsu. Akal tadi sudah disebut oleh Socrates, ditambahi 2 oleh Plato, semangat dan nafsu. Orang hidup harus ada gairah untuk berkembang, gairah untuk selalu lebih baik. Dan yang terakhir, jangan dilupakan, nafsu juga harus dipenuhi. Jangan tidak kawin, jangan tidak makan, jangan tidak minum. Dipenuhi tapi dikendalikan oleh akal. Kawin itu bagus, tapi kawan kawin itu jelek. Itu nafsu. Ya kan, makan itu bagus, tapi makan bolak-balik makan itu jelek. Jadi rajanya hidup itu harus akal kalau di Plato. Makanya yang layak jadi presiden itu kalau menurut Plato kan raja filosof, king philosophers. Kenapa? Karena filosof ini menjalankan fungsinya akal. Jangan semua jadi politikus. Kalau semua jadi politikus, negara rusak. Puncaknya harus filosof. Karena filosof punya kualitas kebijaksanaan, keberanian, tahu diri, dan keadilan. Oke, terus justru bahagia itu, you penuhi hasratmu, penuhi keinginanmu, fight, bertarunglah. Kalau Zeno, pasrahlah, nikmatilah. Tapi kalau Nietzsche, enggak. Kebahagiaan itu ketika keinginanmu terpenuhi, itu baru bahagia. Dan nggak usah gaya menyingkirkan keinginan. Nggak mungkin manusia itu nggak punya keinginan. Kalau kamu, Pak,
Saya mau buang semua keinginan. Katanya, ya itu keinginanmu. Buang keinginan. Tidak mungkin orang tidak punya keinginan. Jadi biar aja hidupmu selalu dalam tegangan, selalu dalam konflik, dalam dialektika antara memenuhi keinginanmu dan kekuatanmu, biar aja. Karena dari situ hidupmu berkembang. Dari situ kita ketemu kebahagiaan tadi jangka panjang. Jadi dari situ kamu ketemu bahagia. Bahagia yang sejati itu kamu pingin apa dan terpenuhi, kan itu. Kamu pingin kaya dan kaya beneran, itu kan bahagia. Kamu pingin kumlot dan kumlot beneran, itu kan bahagia. Jadi katanya Nietzsche, enggak. Justru bahagia itu bukan menyingkirkan keinginan, tapi memenuhi keinginan. Dan dari situ hidup kita akan warna-warni. Dari situ kita akan bahagia. Nanti Nietzsche membagi manusia jadi dua. Ada manusia lemah, ada manusia kuat. Manusia lemah itu manusia yang hidupnya pingin tenang terus, pingin harmonis terus. Itu bagi Nietzsche manusia lemah. Tidak berani konflik, tidak berani sumpah. Manusia kuat, manusia yang berani konflik, berani menerima tantangan, berani milih keinginan dan mewujudkannya. Dia manusia yang kuat. Jadi tidak orang yang melarikan diri dari hidup, pasrah, tapi orang yang berani tanding, berani fight. Dari situ kamu akan menemukan kebahagiaan eksistensial. Bahagia jadi dirimu sendiri. Nah itu Nietzsche. Kebalikannya Zeno tadi. Kalau Zeno, enggak, hidup itu justru ketangguhanmu menerima segalanya. Kalau di Nietzsche, bahagia itu keberanianmu untuk nantang segalanya. Nah, kamu cocoknya yang mana ya silahkan dipilih sendiri. Rumusnya kan kamu yang menguasai hidupmu. Kuncinya kebahagiaan ada di akal. Dan akal akan melahirkan dua hal, teoria dan praksis. Teoria itu tentang teori, refleksi, kontemplasi, dan kegiatan akal paling mulia itu teori ya. Yang kedua, praksis. Praksis ini menerjemahkan hasil kontemplasi dalam kehidupan nyata, itu praksis. Kalau praksis berarti sudah ada orang lain dalam dunia sosial. Nanti yang tentang praksis ini nanti silakan dibaca Nikomakea. Etika Nikomakea. Nikomakea itu nama anaknya sekaligus nama ayahnya Aristoteles. Bapaknya namanya Nikomakus, anaknya juga dikasih nama Nikomakus. Mungkin karena malas nyari nama yang bagus, pokoknya jenenge bapaknya nanti. Anaknya Nikomakus namanya Aristoteles, anaknya Aristoteles kedua namanya Nikomakus lagi. Kan kayak orang barat kan gitu. Ada Tyson Junior, Tyson 2, nanti ada Tyson 3 kan gitu. Kamu besok bisa gitu, kalau namamu Abdul ya Abdul 1, nah nanti Abdul 2 gitu aja. Nggak usah mikir nama, berarti ada urutannya. Kan di sejarah Islam kan kita itu Muawiyah 1, Muawiyah 2. Nanti ada Yazid 1, Yazid 2. Oke, jadi katanya Aristoteles sama, kebaikan tertinggi summum bonum itu dicapai melalui kontemplasi, teori. Jadi keutamaan yang tertinggi, akalnya harus jalan. Saya agak cepat ya, masih banyak. Oke, teori yang paling terkenal dari Aristoteles itu ini, the golden mean. Mean itu tengah-tengah, golden itu emas. Jadi teori tentang tengah-tengah emas. Nerjemahnya tidak enak ya. Teori tentang emas tengah-tengah juga tidak enak. Pokoknya wis golden mean ngono wae ya. Bener tak terjemah tengah-tengah emas juga ndak enak, tengah-tengah kok emas. Oke.
Yo, apa kamu suka tengah-tengah mbak aja? Oke, katanya Aristoteles, kenapa? Udah apa? Kamu yang telat ketawanya, apa aku yang telat ngomongnya? Katanya Aristoteles, kebajikan itu adalah jalan tengah. Khairul umuri ausatuha. Jadi segala hal yang paling baik itu ada di tengah, kecuali donat. Loh ya toh. Kalau donat tidak bisa pakai khairul umuri ausatuha. Nah, contohnya gunanya golden mean. Berani. Berani itu tengah-tengah antara pengecut dan nekat. Atau ini contoh tak anu sendiri. Cukup. Cukup itu kan tengah-tengah antara kekurangan dan kelebihan. Hidup itu memang enak cukup. Kayak istilahnya Salompas itu loh. Pas lagi anu, pas lagi apa gitu. Ya, jadi saya pengen hidupnya cukup aja Pak. Pengen istri 4 juga cukup pas. Pengen rumah 5 juga cukup pas. Itu cukup. Kalau kekurangan itu kan berarti kurang dari kebutuhan. Kalau kelebihan ya kelebihan. Atau hemat. Hemat itu golden mean dari pelit dan boros. Ada orang yang pelit, ada orang yang boros. Tengah-tengahnya hemat. Atau percaya diri. Percaya diri itu golden mean dari sombong dan minder. Kalau kamu merasa minder berarti kamu belum golden mean. Atau kamu sombong itu juga pasti tidak utama. Yang utama tengah-tengah, percaya diri. Minder itu kan underestimate, sombong itu overestimate. Yang pas itu percaya diri. Percaya pada kemampuanmu tapi tidak dilebihkan sedemikian rupa sehingga jadi sombong. Juga tidak kamu kecilkan sedemikian rupa sehingga kamu jadi minder. Biasa saja, sesuai apa adanya itu golden mean. Percaya diri. Oke. Jadi untuk mencapai kebahagiaan, kamu harus tahu keutamaan. Keutamaan itu apa? Rumus paling gampang, golden mean. Kalau kamu pengecut, kamu tidak akan bisa bahagia. Kamu nekat juga tidak akan bisa bahagia. Yang mungkin kamu ketemu bahagia di berani. Kamu kekurangan tidak akan bahagia, kelebihan juga biasanya sumpah. Cukup. Itu lebih nyaman hidupnya. Nah, itu teorinya Aristoteles, golden mean. Jadi kebajikan adalah titik tengah antara dua perilaku ekstrim. Oke, bahagia secara spiritual. Ya rumusnya gampang. Yang membuat bahagia siapa? Tuhan. Semakin baik hubungan kita dengan Tuhan, semakin dekat kita dengan Tuhan, kita akan semakin bahagia. Berarti apa? Yang membahagiakan adalah segala yang membuat kita lebih dekat dengan Tuhan. Itu namanya spiritual happiness. Kalau tadi existential happiness. Jadi satu-satunya jalan biar kita menemukan kebahagiaan yang sejati, yuk kita harus dekat sama Tuhan. Dan teorinya banyak. Ghazali nulis kimiatus sa'adah, kimia kebahagiaan. Al-Farabi nulis tahsilus sa'adah, produksi kebahagiaan. Tahsil itu menghasilkan. Gimana caranya menghasilkan kebahagiaan? Dengan akal, pahamilah siapa dirimu. Kalau kamu sudah kenal dirimu, apa potensimu, di mana kelebihan kekuranganmu, kembangkan, wujudkan potensi atau bakatmu. Kamu bisa apa? Wujudkan itu. Itu nanti sumbernya kebahagiaan. Terus ambil manfaat dari pemenuhan bakat tadi. Mungkin kamu pinter nulis, ya nulislah.
ambil manfaat dari nulis, syukur-syukur manfaatnya nggak cuma buat kamu, tapi juga buat orang lain. Dan yang terakhir, hiduplah secara moderat. Dengan pola ini, kamu akan bahagia. Kenapa Pak kok tidak mengenali diri? Ya kalau kamu tidak kenal dirimu sendiri, kamu juga tidak ngerti apa yang bikin kamu bahagia, apa yang bikin kamu nyaman. Kenapa harus kenal potensi Pak? Ya, kamu bahagia itu kan karena memenuhi apa yang ada dalam dirimu, bakatmu. Yang bakatnya seni, kamu mengekspresikan seni, itu kan kebahagiaan. Yang bakatnya karate, kamu ikut karate, kebahagiaan. Yang bakatnya teknik kok kuliah tafsir, itu kan sumpek kamu. Gimana caranya? Bakatnya teknik malah kuliah tafsir. Tidak terpenuhi, tidak akan bahagia. Jadi, penuhi, wujudkan potensimu, bakatmu. Dari situ kamu akan dapat manfaat. Syukur-syukur manfaatnya nggak cuma untuk dirimu, tapi juga untuk orang lain. Dan yang terakhir, sesukses apapun kamu atau segagal apapun kamu, hiduplah secara moderat. Katanya Ghazali, kebaikan itu dan yang menuju kebahagiaan itu ada 4. Yang pertama, kebaikan keutamaan jiwa, isinya ilmu, hikmah, iffah, menjaga diri, berani, dan adil. Terus, tubuhmu itu akan bahagia kalau punya 4 karakter. Sehat, kuat, cakep, jamal, indah, dan panjang umur. Berkurang salah satu, kamu akan sumpek. Panjang umur sih, sehat sih, kuat sih, tapi jelek. Loh ya kan sumpek kan kamu juga. Ya, sih. Pokoknya harus ada 4-4-nya, baru kamu akan bahagia. Atau kalau yang dari luar, itu yang biasanya bikin bahagia, itu harta, keluarga, kehormatan, dan keturunan. Itu akan bikin bahagia. Dan hubungannya sama Tuhan, yang bikin bahagia 4 hal. Dapat hidayah dari Allah, atau dapat lindungan dari Allah, atau dapat bimbingan dari Allah, atau dapat bantuan dari Allah. 4 itu yang bisa bikin orang bahagia. 1, 2, 3, 4. Kalau 4 jenis ini kamu kuasai semua, berarti kamu ketemu dengan kebahagiaan yang sejati. Tapi biasanya ya berat. Seandainya 3 yang atas nggak bisa, paling tidak perolehlah kebahagiaan yang terakhir. Keutamaan taufik. Itu menunjukkan bahwa Allah sayang padamu. Kamu masih dikasih hidayah, dikasih lindungan, dikasih bimbingan, dan dikasih bantuan. Yang 3 yang atas, monggo. Urusan fisik, kamu tidak cakep juga tidak apa-apa, tidak kuat, tidak apa-apa, tidak panjang umur juga tidak apa-apa, asal sayang sama Allah sayang padamu kan justru ketika kamu dipanggil cepat kan cepat menyatu dengan kecintaanmu. Itu logikanya Ghazali. Kalau teori umum kebahagiaan kontemporer biasanya pakai 4 level ini. Jadi ada kebahagiaan yang seketika, ada kebahagiaan short term, ada yang long term. Ini bukan nginep di hotel ya, ada yang short term, long term. Ada yang enduring. Kamu yang pengalaman kok ketawa, yang diem apa lagi? Batin. Oke, jadi yang immediate itu yang pleasure tadi, seneng tadi. Dahaga minum, itu kan seneng. Lapar makan, immediate langsung. Tapi yo nikmatnya juga langsung. Kalau sudah nggak makan, ya nikmatnya makan hilang. Ada yang short term. Short term itu achievement, pencapaian. Pencapaian-pencapaian tertentu. Misalnya, wah saya bisa teori ini. Wah saya bisa IP-ku 4. Wah itu kan achievement. Itu lumayan lebih panjang. Di atas itu ada long term. Tidak sekedar pencapaianmu, tapi sumbanganmu apa pada orang lain, pada masyarakat. Itu lebih panjang lagi.
Tidak sekedar kamu bisa nulis buku, tapi bukumu ternyata dibaca banyak orang dan bermanfaat. Itu lebih long term. Dan yang puncak, ultimate good. Ultimate good itu kebahagiaan puncak. Itu enduring. Enduring itu panjang sekali. Ada yang menerjemahkan selamanya. Ya hubungannya sama spiritualitas dan ketuhanan tadi. Itu four level of happiness. Teori-teori kebahagiaan kontemporer pakai ini biasanya. Terserah kamu mau milih bahagia yang immediate, atau short term, atau long term, atau yang enduring. Tergantung keuanganmu. Ya, pilihanmu sendiri. Oke, kalau Ibnu Maskaweh ada kebahagiaan fisik, kebahagiaan mental, kebahagiaan intelektual, kebahagiaan moral, kebahagiaan spiritual. Penjelasannya kapan-kapan. Ya paling tidak kamu ngerti lah. Kalau fisik itu ya yang kelihatan-kelihatan. Kebahagiaan mental itu kalau kamu dengerin musik, lihat lukisan, nonton film, itu kan mentalmu yang sedang kamu kasih gizi biar bahagia. Intelektual itu ilmu pengetahuan. Semakin banyak ilmu, semakin banyak pengetahuan, hidupmu akan semakin bahagia. Moral itu kesalehan, perbuatan baik. Semakin perbuatanmu soleh, biasanya hidupmu semakin bahagia. Spiritual itu hubungan sama Allah, hubungan sama Tuhan. Yang ini kebahagiaannya lebih abadi. Kan ada yang tanya, Pak, sholat itu kan mencegah fahsya dan mungkar. Kalau saya sudah bisa mencegah fahsya dan mungkar, apa masih butuh sholat? Masih. Kenapa? Kamu kan ingin bahagia secara spiritual. Dan kebahagiaan spiritual itu antara lain kamu peroleh lewat sholat. Entah itu bisa melahirkan tanda anil fasa wal mungkar atau enggak. Dan kalau sholatmu benar, tanda anil fasa wal mungkar itu bonusnya. Oke.